Halo sahabat matematika, selamat bergabung kembali di channel Rain Mathematics Education. Pada seri mata kuliah teori bilangan kali ini, kita akan belajar tentang perkongruenan linier. Oke teman-teman, sebelum masuk ke materi, bagi kalian yang belum mensubscribe channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya ya. Terima kasih dan selamat belajar. Secara umum, perkongruenan memiliki bentuk sebagai berikut. AX kongruen dengan B modulo M dengan kondisi A-nya tidak kongruen dengan 0 modulo M. Perkongruenan ini kita sebut sebagai perkongruenan linier karena variabelnya berpangkat paling tinggi 1. Misalkan kita punya bilangan bulat C dan ternyata C ini memenuhi perkongruenan linier AX kongruen dengan B modulo M, maka X yang ada di dalam perkongruenan linier tersebut dapat kita gantikan dengan nilai dari si C. Artinya kita akan memperoleh AC kongruen dengan B modulo M. Kemudian fakta yang lainnya, ketika C kita operasikan dengan menggunakan operasi penjumlahan, kita operasikan dia dengan kelipatan-kelipatan dari M, baik itu kelipatan positif maupun kelipatan negatifnya, maka hasil dari operasi ini juga akan memenuhi perkongruenan linier tersebut. Agar teman-teman lebih memahami apa yang saya maksudkan tadi, silakan teman-teman simak contoh soal berikut. Jadi di sini teman-teman diberikan sebuah perkongruenan linier yang berbentuk 5x kongruen dengan 6 modulo 8. Nah, tugasnya adalah teman-teman disuruh untuk menentukan himpunan solusi dari perkongruenan linier tersebut. Oke teman-teman, kita akan coba untuk selesaikan soal tadi ya. Jadi di dalam soalnya kita diberikan sebuah perkongruenan linier yang berbentuk seperti ini, yaitu 5x kongruen dengan 6 modulo 8. Kemudian ingin kita cari berapa sajakah angka yang memungkinkan untuk menjadi pengganti dari si variabel x-nya ini. Bagaimana caranya? Pertama kita tinjau dulu angka 5 dan 6. Jelas di sini 5 tidak bisa membagi habis 6, seperti itu ya. Oleh karena itu angka 6 ini harus kita modifikasi. Cara memodifikasinya bagaimana? 6 ini kita jumlahkan dengan kelipatan dari 8. Kita pilih kelipatan yang positif saja ya, biar nanti mudah untuk menyelesaikan. Seperti itu. Kemudian kita pilih dari hasil operasi tersebut yang bisa habis dibagi oleh 5. Nah, sebagai ilustrasinya misalkan seperti ini, 6 saya jumlahkan dengan 8 dikalikan dengan 1, hasilnya kan 14 ya, dan ternyata 5 tidak habis membagi 14, berarti kita lanjutkan, kita punya 6, kita jumlahkan dengan 8 dikalikan 2, hasilnya adalah 22, dan ternyata 5 tidak habis membagi 22. Maka prosesnya kita lanjutkan, sekarang 8-nya kita kalikan dengan 3, sehingga nanti kita akan memperoleh 6 dijumlahkan dengan 8 dikalikan dengan 3, hasilnya adalah 30. Dan ternyata 5 habis membagi 30. Maka kita ganti angka 6 di sini dengan 30. Selanjutnya, untuk memudahkan proses kanselasi, teman-teman bentuk seperti ini ya. Jadi, kita punya 5x, dia kongruen dengan 30. 30 itu merupakan hasil perkalian dari 5 dan 6. Karena di sini 5 dan 8 saling prima, maka kita bisa menyederhanakan bentuk perkongruenan ini dengan cara kita mengkanselasi angka 5 tanpa merubah angka 8-nya. Sekali lagi kenapa bisa seperti ini? Karena 5 dan 8 saling prima atau FBB dari 5 dan 8 sama dengan 1. Nah, dari sini kita akan memperoleh hasil perkongruenan yang lebih sederhana lagi, yaitu X kongruen dengan 6 modulo 8. Dari sini kita bisa mengkonstruksikan himpunan solusinya, yaitu angka-angka yang merupakan hasil penjumlahan dari 6 dengan kelipatan 8.
Atau saya notasikan seperti ini ya, jadi 6 ditambahkan dengan 8T, di mana T-nya di sini boleh kita ganti dengan sembarang bilangan yang ada di dalam himpunan bilangan bulat. Kalau misalkan kita ingin mengamati beberapa bilangan yang ada di dalam himpunan ini, kita akan memperoleh angka-angka seperti ini ya. Jadi ada min 10, kemudian ada min 2, ada 6, ada 14, ada 22, dan seterusnya. Sebagai gambaran misalkan ya angka min 10 ini kita peroleh dari 6 dijumlahkan dengan 8 dikalikan min 2. Kemudian untuk min 2 di sini kita peroleh dari 6 kita jumlahkan dengan 8 dikalikan min 1 dan seterusnya. Nah, inilah jawaban dari pertanyaan yang ada di dalam soal tadi ya. Misalkan kita punya C dan ternyata C ini memenuhi perkongruenan linier AX kongruen dengan B modulo M, maka berdasarkan penjelasan sebelumnya, ketika C kita jumlahkan dengan kelipatan dari M, baik itu kelipatan positif maupun kelipatan negatif, maka angka-angka yang merupakan hasil dari operasi ini juga akan memenuhi perkongruenan linier tersebut. Nah, di antara angka-angka yang berada pada himpunan solusi tadi, kita bisa menemukan satu dan hanya satu buah bilangan. Anggaplah misalkan bilangan tersebut adalah bilangan G gitu ya, yang mana G ini memenuhi kondisi dia lebih besar sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan M. Hal ini disebabkan karena suatu bilangan bulat akan selalu terletak di antara dua buah kelipatan M yang berurutan. Sebagai gambarannya, misalkan kita tadi punya C, maka C ini berada di antara dua buah kelipatan dari M yang berurutan. Anggaplah kelipatan tersebut adalah CM dan C plus 1 dikalikan dengan M. Kemudian kalau misalkan masing-masing dari ruasnya ini kita kurangkan dengan CM, maka kita akan memperoleh bentuk yang baru, yaitu 0 kurang dari sama dengan C min CM kurang dari sama dengan M. Nah, elemen yang ada di tengah ini kita misalkan dengan G. G ini kita sebut sebagai residu terkecil dari modulo M, yang mana kemudian dia akan menjadi solusi dari perkongruenan linier AX kongruen dengan P modulo M. Sebagai contoh, silakan teman-teman simak latihan soal berikut. Misalkan diberikan sebuah perkongruenan linier yang berbentuk 3X kongruen dengan 2 modulo 11. Di sini teman-teman disuruh untuk menentukan solusi dari perkongruenan linier tersebut. Oke, kita akan coba membahas soal yang tadi ya. Jadi di dalam soal diberikan sebuah perkongruenan linier yang berbentuk 3X kongruen dengan 2 di modulo 11. Berikutnya adalah kita tinjau apakah 3 ini habis membagi 2. Ternyata kan tidak. Oleh karena itu, angka 2 di sini harus kita modifikasi. Cara memodifikasinya adalah angka 2 kita jumlahkan dengan kelipatan dari 11. Kita pilih yang terkecil dan yang bisa dibagi oleh 3. Seperti itu. Nah, dari modifikasi seperti ini kita memperoleh angka 24. 24 itu kita peroleh dari 2. Kita jumlahkan dengan kelipatan dari 11, yaitu 11 dikalikan dengan 2. Dan ternyata 24 itu habis dibagi oleh 3. Oleh karena itu kita pilih di sini 2 menjadi 24. Selanjutnya adalah kita susun seperti ini. Jadi 3X kan tadi kongruen dengan 24. 24 itu merupakan hasil perkalian dari 3 dan 8. Teman-teman lihat di sini angka 3 dan angka 11 itu saling prima, artinya FPB-nya 1. Sehingga kita bisa menyederhanakan bentuk perkongruenan ini dengan mengkanselasi angka 3 tanpa harus merubah angka 11. Dari sini kita akan memperoleh bentuk perkongruenan linier yang sederhana, yaitu X kongruen dengan 8 modulo 11.
Kemudian karena tadi di dalam soal diminta untuk menentukan solusi, dan solusi itu merupakan residu terkecil di antara solusi-solusi yang lain gitu ya, maka kita pilih solusi untuk perkongruenan linier ini adalah 8. Seperti itu. Oh ya, sebagai informasi, apabila teman-teman bingung atau lupa gitu ya terkait dengan definisi residu terkecil, suatu bilangan dalam modulo tertentu, misalkan kita anggap modulo M ya, dia dianggap sebagai sebuah residu terkecil jika dia itu terletak di antara 0, jadi boleh kita mulai dari 0 ya. Kemudian di sini ada angkanya misalkan S dan kurang dari M-nya gitu. Dan kita lihat bahwa di sini 8, dia itu lebih besar sama dengan 0 gitu ya, dan kurang dari 11. Sehingga benar bahwa 8 di sini merupakan residu terkecil dari perkongruenan liniernya, atau kita sebut dia sebagai solusinya. Oke teman-teman, kita lanjutkan belajar kita dengan membahas beberapa teorema yang berkaitan dengan perkongruenan linier. Untuk teorema yang pertama bunyinya, jika AX kongruen dengan B modulo M adalah sebuah perkongruenan linier, dan FPB dari A dan M tidak habis membagi B, maka perkongruenan linier tersebut tidak memiliki solusi. Jadi kuncinya di sini ya teman-teman, kondisi dari FPB A dan M tidak habis membagi B. Maka jika hal tersebut terjadi, perkongruenan liniernya tidak memiliki solusi. Untuk berikutnya kita lanjutkan ke teorema yang kedua. Bunyinya seperti ini. Jika AX kongruen dengan B modulo M adalah sebuah perkongruenan linier dengan kondisi FPB dari A dan M sama dengan 1, atau A dan M di sini kita katakan saling prima, maka perkongruenan linier tersebut memiliki tepat satu buah solusi. Nah, untuk membantu teman-teman dalam memahami dua buah teorema tadi, silakan teman-teman simak latihan soal berikut. Tentukan solusi dari perkongruenan linier berikut. Untuk perkongruenan linier yang pertama, bentuknya adalah 5x kongruen dengan 7 modulo 15. Kemudian perkongruenan linier yang kedua berbentuk 5x kongruen dengan 7 modulo 12. Oke teman-teman, kita bahas mulai dari perkongruenan linier yang pertama ya. Jadi perkongruenan linier yang pertama berbentuk seperti ini, 5x kongruen dengan 7 modulo 15. Oke, sekarang kita tinjau. Di sini berarti 5-nya berkedudukan sebagai A gitu ya. Kemudian 7 berkedudukan sebagai B, dan 15 ini berkedudukan sebagai M. Sebelum kita menghitung gitu solusinya itu berapa, kita harus meninjau dulu apakah memang benar bahwa perkongruenan ini memiliki solusi atau jangan-jangan tidak. Kita tinjau dari FPB dari A dan M. Kita tahu bahwasanya FPB dari 5 dan 15 itu sama dengan 5. Kemudian kita periksa apakah 5 habis membagi 7. Ternyata hasilnya tidak. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa perkongruenan linier dengan bentuk seperti ini tidak memiliki solusi. Oke, kita lanjutkan pada perkongruenan yang kedua. Di sini kita diberikan bentuk perkongruenan yaitu 5x kongruen dengan 7 modulo 12. Sebelum kita mencari solusinya, kita cek dulu apakah perkongruenan linier ini benar-benar memiliki solusi atau tidak. Caranya seperti yang tadi ya, kita anggap 5 ini sebagai A, kemudian 7-nya sebagai B, dan 12-nya ini sebagai M. Kemudian kita tahu bahwasanya FPB dari 5 dan 12 itu adalah 1, dan 1 ternyata habis membagi 12. Artinya adalah perkongruenan linier ini memiliki solusi dan solusinya berjumlah tepat 1. Berikutnya akan kita cari ya solusinya ini nilainya berapa.
Oke, kita tuliskan kembali bentuk perkongruenan linearnya, yaitu 5x kongruen dengan 7 modulo 12. Selanjutnya kita lihat bahwa 5 tidak habis membagi 7. Maka 7 yang ada di sini harus kita modifikasi. Caranya adalah angka 7 kita jumlahkan dengan kelipatan dari 12. Kemudian kita pilih nilainya yang terkecil dan bisa habis dibagi oleh 5. Seperti yang tadi ya, jadi 7 kita jumlahkan dengan 12 dikalikan 1. Hasilnya nanti tidak habis dibagi oleh 5 ya, nanti teman-teman lihat sendiri. Kemudian kita lanjutkan dengan 7 ditambah dengan 12 dikalikan dengan 2. Ini hasilnya juga nanti tidak habis dibagi oleh 5. Kemudian kita punya 7, kita jumlahkan dengan 12 dikalikan dengan 3. Ini nanti hasilnya juga tidak habis dibagi oleh 5. Sampai nanti kita memperoleh 7 ditambah dengan 12 dikalikan dengan 4. Yaitu di sini hasilnya 55, dan 55 itu habis dibagi oleh 5. Oleh karena itu angka 7-nya kita ganti dengan angka 55. Berikutnya adalah kita tuliskan kembali ya, 5x kongruen dengan 55, karena 55 ini merupakan hasil perkalian dari 5 dan 11, kita tuliskan seperti ini. Selanjutnya teman-teman tinjau, FPP dari 5 dan 12 adalah 1. Artinya perkongruenan linier ini dapat kita sederhanakan dengan cara kita mengkanselasi angka 5 tanpa merubah angka 12. Sehingga nanti akan kita peroleh bentuk perkongruenan linier yang baru, yaitu X kongruen dengan 11 modulo 12. Sehingga dari sini dapat disimpulkan bahwa solusi untuk perkongruenan linier pada bentuk yang kedua adalah 11. Jika teman-teman ada pertanyaan kenapa di sini solusinya ada 1, maka teman-teman ingat kembali definisi dari residu terkecil ya. Residu terkecil. Residu terkecil misalkan kita anggap notasinya dengan S gitu ya. Maka S dikatakan residu terkecil ketika dia nilainya itu lebih besar sama dengan 0 dan kurang dari M. Di mana M di sini adalah modulonya gitu. Kita tadi sudah memperoleh nilai dari S-nya itu adalah 11, dan benar bahwasanya 11 itu lebih besar sama dengan 0 dan kurang dari 12. Kalau misalkan nilai dari solusinya kita paksakan ada 2 gitu ya, dengan cara 11 ini kita jumlahkan dengan kelipatan dari 12, maka syarat ini tidak akan terpenuhi lagi. Artinya berarti pernyataannya menjadi salah gitu. Sebagai contoh misalkan 11 kita jumlahkan dengan 12 dikalikan 1, maka akan diperoleh nilai 23, dan 23 ini sudah lebih besar dari 12. Berarti 23 bukan residu terkecil gitu. Kemudian kalau misalkan 11 ini kita jumlahkan dengan 12 kita kalikan dengan minus 1, berarti kan 11 dikurangi 12 gitu ya, hasilnya adalah min 1. Min 1 ini dia lebih kecil daripada 0 gitu. Maka pernyataannya juga salah, sehingga min 1 di sini bukan residu terkecil. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa memang benar solusi untuk perkongruenan linier ini hanya ada 1, yaitu angka 11. Oke teman-teman, sebelum pembahasan kita lanjutkan ke teorema yang ketiga. Kita akan jeda dulu dengan membahas satu definisi, yang mana definisi ini kita turunkan dari penerapan teorema yang kedua. Pada teorema yang kedua kan dikatakan seperti ini ya. Misalkan kita punya sebuah perkongruenan linier yang berbentuk AX kongruen dengan B modulo M, dengan kondisi A dan M-nya ini FPB-nya sama dengan 1, maka perkongruenan linier tadi memiliki tepat satu buah solusi. Nah, misalkan simbol B di sini kita ganti atau kita substitusikan dengan angka 1, maka perkongruenan linier dengan bentuk AX kongruen dengan 1 modulo M juga akan pasti memiliki tepat satu buah solusi. Nah, solusi untuk bentuk perkongruenan seperti ini, yaitu AX kongruen dengan 1 modulo M, kita sebut sebagai inverse.
Jadi X-nya ini merupakan inverse dari A pada modulo M, atau kita simbolkan seperti ini ya. Jadi inverse dari A modulo M. Nah, agar teman-teman tidak bingung dengan penjelasan tadi, kita akan coba untuk latihan dua buah soal ini ya. Jadi di sini kita disuruh untuk menentukan inverse dari 8 di modulo 17 dan inverse dari 3 di modulo 11. Oke, teman-teman, kita akan coba untuk mencari inverse dari 8 di modulo 17. Kita misalkan bahwa inverse tersebut dinotasikan dengan X, maka X ini akan memenuhi bentuk perkongruenan seperti ini ya. Jadi ketika ada 8, kemudian kita kalikan dia dengan inverse-nya, maka dia akan kongruen dengan 1 di modulo 17. Selanjutnya sebagaimana langkah-langkah sebelumnya, jadi kita tinjau apakah 8 ini habis membagi 1. Jawabannya jelas tidak ya. Oleh karena itu angka 1 di sini harus kita modifikasi dengan cara kita menjumlahkan angka 1 dengan kelipatan 17, kemudian kita pilih yang terkecil, yang positif, dan dia habis dibagi oleh 8. Nah, di sini kita langsung saya berikan singkatnya saja ya. Jadi 17 di sini kita kalikan dengan 7. Kita akan memperoleh angka 119. Kemudian 119 ini ketika kita jumlahkan dengan 1, hasilnya adalah 120. Dan 120 ini ternyata habis dibagi oleh 8. Oleh karena itu angka 1 di sini kita ganti dengan 120. Selanjutnya, karena 8X itu kongruen dengan 120, kita bisa mengganti angka 120-nya ini sebagai bentuk perkalian suatu angka dengan 8 gitu ya. Di sini kita memperoleh 8X itu kongruen dengan 8 dikalikan dengan 15 di modulo 17. Selanjutnya kita tinjau FPP dari 8 dan 17 sama dengan 1. Artinya bentuk perkongruenan ini dapat kita sederhanakan dengan cara kita mengkanselasi angka 8 tanpa merubah angka 17. Sehingga kita akan memperoleh bentuk yang baru untuk solusinya, yaitu X kongruen dengan 15 modulo 17. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa inverse dari 8 di modulo 17 adalah 15. Selanjutnya kita akan mencari inverse dari 3 di modulo 11. Misalkan kita notasikan inverse-nya itu dengan X, maka X ini akan memenuhi bentuk perkongruenan linier seperti ini. Jadi 3X akan kongruen dengan 1 modulo 11. Sebagaimana biasanya 3 tidak habis membagi 1 ya, maka angka 1 di sini harus kita modifikasi dengan cara kita jumlahkan dia dengan kelipatan dari 11. Ternyata cukup dengan 1 kali iterasi gitu ya. Jadi 11 kita kalikan dengan 1, kemudian kita jumlahkan dengan 1, hasilnya 12, dan ternyata 12 habis dibagi oleh 3. Maka angka 1 di sini kita ganti dengan angka 12. Selanjutnya kita tuliskan 3X itu kongruen dengan 12, dan 12 ini merupakan hasil perkalian dari 3 dan 4. Kita tinjau FPP dari 3 dan 11 adalah 1. Maka perkongruenan linier ini dapat kita sederhanakan dengan cara kita kanselasi angka 3 tanpa harus merubah angka 11. Sehingga nanti kita akan memperoleh bentuk baru, yaitu X kongruen dengan 4 modulo 11. Sehingga dari sini dapat disimpulkan bahwa inverse dari 3 di modulo 11 adalah 4. Kita lanjutkan pembahasan kita pada teorema yang ketiga ya. Bunyi teoremanya seperti ini. Misalkan kita punya sebuah perkongruenan linier yang berbentuk AX kongruen dengan B modulo M dengan kondisi FPB dari A dan M-nya itu sama dengan D, dan D ini membagi habis B. Maka perkongruenan linier tadi memiliki tepat D buah solusi.
Untuk membantu teman-teman dalam memahami teorema yang ketiga tadi, kita akan coba untuk membahas latihan soal berikut ya. Jadi diberikan sebuah perkongruenan linier yang berbentuk 4x kongruen dengan 8 modulo 24. Di sini teman-teman disuruh untuk menentukan solusi dari perkongruenan linier tersebut. Teman-teman, kita akan coba untuk menyelesaikan latihan soal yang terakhir. Di sini diberikan perkongruenan linier yang berbentuk 4x kongruen dengan 8 modulo 24. Ingin kita cari bentuk dari x-nya gitu ya, atau kita cari solusinya. Pertama, kita akan tinjau dulu apakah perkongruenan linier ini memiliki solusi atau tidak. Kita anggap 4 ini sebagai A, 8-nya sebagai B, kemudian 24-nya ini sebagai M, dan kita tahu bahwasanya FPB dari A dan M, atau dalam hal ini adalah FPB dari 4 dan 24 adalah 4. Dan ternyata 4 ini habis membagi 8. Artinya apa? Artinya adalah perkongruenan ini memiliki solusi, dan banyaknya solusinya adalah ada 4 buah. Nah, selanjutnya akan kita cari ya satu persatu apa saja solusinya. Kita tuliskan di sini bentuk dari perkongruenannya di dalam soal, yaitu 4x kongruen dengan 8 modulo 24. Dari sini 8 itu bisa kita peroleh dari 4 dikalikan dengan 2 seperti itu ya. Kemudian kita tinjau di sini ada 4 dan ada 24. Karena mereka itu FPB-nya tidak sama dengan 1, maka ketika kita melakukan kanselasi pada angka 4, 24 ini juga harus dibagi oleh 4 seperti itu. Sehingga nanti kita akan memperoleh bentuk perkongruenan linier yang baru, yaitu x kongruen dengan 2 modulo 6. Nah, sekarang apa sajakah gitu ya solusi dari perkongruenan linier ini? Solusinya adalah 2, kemudian 2 ini kita tambahkan dengan kelipatan 6. Jadi ada 2, ada 8, ada 14, dan ada 20. Teman-teman lihat ya, 2, 8, 14, dan 20 di sini merupakan residu terkecil gitu yang ada di dalam modulo 24. Karena 2, 8, 14, dan 20 ini mereka semuanya itu lebih besar sama dengan 0 dan kurang dari 24. Jadi benar bahwa solusinya ada sebanyak 4 buah. Sampailah kita pada pembahasan yang terakhir dari video kali ini, yaitu materi terkait hubungan antara perkongruenan linier dengan persamaan linier Diopantus. Teman-teman masih ingat ya apa yang dinamakan dengan persamaan linier Diopantus? Oke, jadi persamaan linier Diopantus merupakan sebuah persamaan linier yang solusi-solusi dari variabel-variabelnya ini berbentuk bilangan bulat. Secara umum, persamaan linier Diopantus itu memiliki bentuk seperti ini. Jadi, AX ditambah dengan MY sama dengan B, di mana X dan Y-nya di sini merupakan variabel, dan solusi dari variabel-variabel ini merupakan elemen-elemen yang ada di dalam himpunan bilangan bulat. Ternyata, persamaan linier Diopantus ini dapat kita bawa menjadi bentuk perkongruenan linier. Dan ini bisa kita representasikan menjadi 2 bentuk ya. Untuk bentuk yang pertama yaitu AX kongruen dengan B modulo M, sedangkan bentuk yang kedua yaitu MY kongruen dengan B modulo A. Kenapa bisa demikian? Sekarang coba teman-teman perhatikan perkongruenan linier yang ada di sebelah kiri. Kita punya AX kongruen dengan B modulo M. Berdasarkan definisi dari perkongruenan, kita akan memperoleh pernyataan bahwa M itu akan habis membagi AX min B. Secara tidak langsung, pernyataan ini menunjukkan bahwa AX min B itu merupakan kelipatan dari M, atau di sini saya simbolkan dengan M dikalikan Y. Sehingga nanti kita akan memperoleh bentuk persamaan yaitu AX min B sama dengan MY, dan ini bersesuaian dengan persamaan linier Diopantusnya. Kemudian untuk perkongruenan yang ada di sebelah kanan, di sini kita punya MY kongruen dengan B modulo A.
berdasarkan definisi dari perkongruenan, kita akan memperoleh pernyataan bahwa A itu akan habis membagi MY min P. Dan ini secara tidak langsung menunjukkan bahwasanya MY min P itu merupakan hasil kelipatan dari si A, atau kita simbolkan dengan AX. Sehingga di sini kita akan memperoleh bentuk MY min P itu sama dengan AX. Dan bentuk persamaan ini bersesuaian dengan persamaan linier Diopantusnya. Oke teman-teman, cukup sekian pembahasan dalam video kali ini. Jika ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan ya. Nantikan video-video saya selanjutnya. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya. Terima kasih.